Ya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Mudaim MSI selaku dosen pengampu mata kuliah teori kepribadian, dan selamat pagi kepada teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 5 ingin membahas tentang Ivan Petrovich Pavlov. Saya di sini sebagai moderator Aziz Irawanul Hakim dengan NPM 211300006. Dan ada teman-teman saya diantaranya Rizka Setiawardani dengan NPM 211300047, Ahmad Firdaus 211300012, Tino Fatkurrahman 211300043, Muhammad Zahwal Fikri 211300077, Sinta Mahardina Bustuani 211300054, dan Titin Fatmawati 211300076. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang Ivan Petrovich Pavlov. Yang pertama yaitu teori behavioristik, yang kedua 3 prinsip aliran behaviorisme, yang ketiga teori Ivan Petrovich Pavlov, yang keempat proses eksperimen teori Pavlov, yang kelima penerapan teori Pavlov dalam kehidupan sehari-hari, yang keenam peran teori Skinner, dan yang ketujuh prinsip belajar Skinner. Baik, di sini pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Sinta Mahardina. Baik, terima kasih. Materi yang pertama yaitu teori behaviorisme. Jadi menurut behaviorisme yang dianut Watson, tujuan utama psikologi adalah membuat prediksi dan mengendalikan terhadap perilaku dan sedikit pun tidak ada kaitannya dengan kesadaran. Menurut teori ini, yang dapat dikaji oleh psikologi adalah benda-benda atau hal-hal yang dapat diamati secara langsung, yaitu rangsangan atau stimulus dan gerak balas atau respons. Sedangkan hal-hal yang terjadi pada otak tidak berkaitan dengan kajian. Maka, dalam proses pembelajaran, menurut Watson, tidak ada perbedaan antara manusia dan hewan. Ada 3 prinsip behaviorisme, yaitu yang pertama, menekankan respon terkondisi sebagai elemen atau pembangun pelaku. Kondisi adalah lingkungan eksternal yang hadir di kehidupan. Perilaku muncul sebagai respon dari kondisi yang mengelilingi manusia dan hewan. Yang kedua, perilaku adalah dipelajari sebagai konsekuensi dari pengaruh lingkungan, maka sesungguhnya perilaku terbentuk karena dipelajari. Lingkungan terjadi dari pengalaman baik, masa lalu, dan yang baru saja. Materi fisik dan sosial. Lingkungan yang akan memberikan contoh dan individu akan belajar dari semua itu. Yang ketiga adalah memusatkan pada perilaku hewan. Manusia dan hewan sama. Jadi, mempelajari perilaku hewan dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku manusia. Baik, pemateri selanjutnya yang akan dibahas oleh Tino Fatkurrahman. Ivan Pavlov lahir 14 September 1894 di Ryazan, Rusia. Ivan Pavlov adalah seorang fisiologi dan dokter dari Rusia. Ia dilahirkan di sebuah desa kecil di Rusia Tengah. Keluarganya mengharapkannya menjadi pendeta, sehingga ia bersekolah di seminari teologi. Teori Pavlov adalah
pengondisian klasik yang menggambarkan proses pembelajaran melalui asosiasi stimulus dari lingkungan dan bersifat alamiah. Dalam eksperimennya, Pavlov menempatkan sinyal netral untuk mendapatkan refleks secara alami. Sinyal netral yang dimunculkan berupa suara nada tertentu untuk menyusun teori ini. Ivan Pavlov menggunakan anjing sebagai bahan eksperimennya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses eksperimen teori Pavlov. Yang pertama, Pavlov meneliti anjing untuk mempelajari sistem pencernaannya. Namun, ia kemudian menemukan hal unik bahwa setiap asistennya memasuki ruangan, sang anjing akan mengeluarkan air liur guna mengetahui lebih dalam mengenai sistem pencernaan anjing. Pavlov dan asistennya mengenalkan barang yang bisa dia makan dan tidak bisa dimakan. Yang kedua, dalam proses tersebut, mereka juga mengukur seberapa banyak air liur yang diproduksi oleh sang anjing. Bagi Pavlov, air liur merupakan respons alami, bukan dikendalikan oleh pikiran anjing. Yang ketiga, anjing akan mengeluarkan air liur ketika si asisten masuk ke ruangan. Beda dengan air liur saat ada makanan. Air liur saat asisten datang merupakan refleks interkondisi. Yang keempat, penelitian lebih lanjut kemudian dilakukan dengan memakai bunyi sebagai sinyal netral. Awalnya, tiap ada bunyi makanan yang akan disajikan. Dan yang kelima, lalu produksi air liur anjing dijadikan sebagai ukuran. Selanjutnya, metronom dibunyikan tanpa menghadirkan makanan. Maka karena terbiasa kemudian bunyi pun tetap menghasilkan air liur. Yang keenam, kesimpulannya adalah produksi air liur anjing bisa dikondisikan oleh Pavlov. Dengan perlakuan yang terkondisi, maka anjing akan tetap mengeluarkan air liur meskipun makanan tak lagi disajikan. Baik, selanjutnya materi selanjutnya yang akan dibahas oleh Muhammad Zahra Al-Fikri. Penerapan teori Pavlov dalam kehidupan sehari-hari. 1. Minat pada makanan. Ketertarikan pada makanan tertentu bisa membuat munculnya keinginan untuk langsung mencicipinya. 2. Kebiasaan merokok. Hal yang sama bisa terjadi pada barang-barang yang memiliki kegiatan atau fungsi erat lainnya, misalnya asbak yang dapat membuat seorang perokok menyalakan rokoknya tanpa sadar. Yang ketiga, kebiasaan mengonsumsi alkohol. Ketika melihat botol minuman keras, pecandu alkohol tentu segera ingin mengonsumsinya isinya. Penerapan teori Pavlov dan keterangan Gadget. Salah satu contoh penerapan teori Pavlov bisa dilihat dari program untuk mengatasi ketergantungan pada gadget alias gawai, contohnya ponsel, tab, serta laptop. Beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk tujuan ini meliputi: jangan langsung merespon, periksa notifikasi dalam waktu tertentu, atur waktu penggunaan, dan menghindari gawai di malam hari. Baik, materi selanjutnya yang akan dibahas oleh Ahmad Firdaus. Peran teori Skinner. Teori belajar Skinner didasarkan atas gagasan bahwa belajar adalah fungsi perubahan perilaku individu secara jelas. Perubahan perilaku tersebut diperoleh sebagai hasil respon individu terhadap kejadian atau stimulus dari lingkungan. Penelitian yang dilakukan Skinner dipengaruhi oleh percobaan Pavlov dan ide-ide Johann Watson
atau bapak behaviorisme. Salah satu hasil penelitiannya yang terkenal adalah kotak Skinner atau Skinner's box. Ketertarikan Skinner terhadap perilaku individu terletak pada stimulus respon atau SR yang dihasilkan. Prinsip belajar Skinner. Yang pertama yaitu hasil belajar harus segera diberitahukan pada siswa jika salah, dibetulkan jika benar, diberi penguat. Yang kedua, tingkah laku yang diinginkan pendidik diberi hadiah dan sebaiknya hadiah berikan dengan digunakannya jadwal variabel radio reinforcer. Yang ketiga, proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar. Materi pelajaran digunakan sebagai sistem modul. Yang keempat, dalam pembelajaran digunakan Sopina. Sopina ya itu. Yang kelima, dalam proses pembelajaran lebih dipentingkan aktivitas sendiri, tidak digunakan hukuman. Untuk itu lingkungan perlu diubah untuk menghindari hukuman. Terima kasih, sekian. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Saya selaku moderator pamit undur diri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.